Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa berkumpul di masjid tercinta kita ini guna melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Dan insyaallah akan dilanjutkan dengan solat sunnah, tarwih dan witir secara berjamaah pula. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ialah Nabi yang mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelum kita mendengarkan ceramah tarwih, kami dari Panitia Gerak Amalia Ramadan Masjid Tua Al-Hilal Ketangka ingin menyampaikan beberapa penyampaian. Yang pertama, saldo kas sebesar Rp9.027.000. Rp9.027.000. Penerimaan isi kotak amal malam ke-12 sebesar Rp847.000. Sumbangan 1. Keluarga Pamiluddin dan Sitabah sebesar Rp500.000. Jadi jumlah penerimaan sebesar Rp1.347.000. Adapun pengeluaran biaya rutin tarwih sebesar Rp750.000. Jadi jumlah pengeluaran sebesar Rp750.000. Saldo kas pada malam hari ini sebesar Rp962.400. Rp9.624.000. Penyampaian selanjutnya yang insyaallah yang akan menghidangkan buka puasa 13 Ramadan 1445 Hijriah. Yang pertama, Nyonya Haji Hamli Halim dari Bali SEMM. 2. Nyonya Harson Ahyar Saso MA. 3. Nyonya Muhammad Agung Daeng Rilangi SPD. 4. Nyonya Muhammad Asriawan Daeng Raja SPD. 5. Nyonya Muhammad Gasali SE. 6. Nyonya Muhammad Said Densiga. 7. Nyonya Asri Anjas Dentobo. 8. Nyonya Asis Ibrahim Demanja. 9. Nyonya Bace Dempabe. 10. Nyonya Basir Daeng Tunru. 11. Nyonya Edwin Daeng Nai SE. 12. Ibu Sumiati Min Daeng Rano. 13. Mbak Kesi. 14. Ibu Andi Febi Ariza Patasaking MB. Yang ke-15 atau yang terakhir, Ibu Preti Gracia Rumbai Dempaja. Dan kami berterima kasih kepada para jemaah yang menghidangkan buka puasa sore tadi. Semoga apa yang para jemaah hidangkan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Penyampaian selanjutnya penampilan dari santri TPQ Masjid Tua Al-Hilal Ketangka yang bernama Marsha dan Andini. Padanya dipersilahkan.
terusin. Tadi 2 nah suka. Iya 2 itu. 3. Kedua itu tadi. Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Kau kan tak bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa mau dihafal? Silakan hafal. Anas. Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikianlah tadi penampilan anak-anak kita dari TPQ Masjid Tua Al-Hilal Katangka. Inilah merupakan uji publik, uji keberanian tampil di hadapan orang banyak itu. Karena ini bukan suatu pekerjaan ringan. Oleh karena tampil di depan publik itu sangat berat. Karena sorotan matanya orang itu tertuju kepada orang yang tampil di muka. Jadi biasa orang grogi, demam panggung, biasa gemetar lututnya, dan biasanya lain yang kita mau ucapkan, lain yang keluar. Dan alhamdulillah kita telah saksikan anak-anak kita. Dan saya mau tanya satu persatu. Ya. Siapa namanya ini? Hana. Ya, orang India ini. Ya. Ini siapa namanya? Marsha. Ada bapaknya? Ada. Mamanya? Ada. Ini siapa namanya? Andini. Andini. Ada bapak dan ibu hadir? Hadir. Hadir dua-dua? Iya. Ya, alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu telah menyaksikan anaknya tampil di hadapannya sendiri dan mendengarkan hafalannya ini. Dan belajar terus menghafal, jangan terlalu banyak main supaya jangan dilupa itu hafalannya. Ya. Tahu artinya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Tidak tahu? Kamu tahu? Tidak. Bismillah? Tidak tahu juga? Iya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim
aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pulang sebentar dari rumah, hafal keduanya. Itu arti daripada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, supaya setan jauh dari kita itu. Jadi kalau sudah dihafal semua itu, jangan lagi takut-takut dalam rumah kalau sendirian. Banyak membaca Al-Quran itu. Macam ustaz kita, imam kita sendirian dan di sekitarnya kuburan semua, karena dia hafal Al-Quran, jadi dia berani. Jadi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, mau tampil di hadapan orang banyak. Dan malam ini saya akan memberikan sedekah kepada ketiga anak kita ini. Buka aja, jangan Anda belum berwudu. Kasih kerennya. Makasih. Ini kayak baca Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan dari santri TPQI Masjid Tua Hilal Ketangkah. Baiklah, marilah kita bersama-sama mendengarkan ceramah tarwih dari Al-Ustaz Haji Salahuddin Al-Ayyubi LC MH, dan insyaallah yang akan imam Ustaz Muhammad Asari. Untuk itu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dengar suaranya di depan saya, tidak ada saya dengar samping kiri kanan saya. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya hutangnya cepat lunas. Kalau sudah dibayar. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, sidang jamaah Isya dan Tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah mungkin ucapan yang pantas kita ucapkan di malam ke-13 ya. Di malam ke-13 Ramadan ini, karena Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa. Jikalau kita mau menghitung nikmat Allah, pasti kita tidak akan sanggup menghitungnya. Secanggih-canggihnya kalkulator tidak akan mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya itu, sebagai seorang hamba, yang diinginkan dari kita adalah bagaimana kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam keadaan sedikit maupun dalam keadaan banyak. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam. Nabi yang begitu sangat mencintai umatnya, sampai di akhir hayat beliau, siapakah yang paling diingat beliau? Bukan istrinya, bukan anaknya, tetapi yang diingat adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Begitu cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika baginda disuruh berdoa untuk keselamatan umatnya, Nabi tidak sepenuhnya mendoakan ketika di dunia. Makanya ketika di akhirat kelak nanti, satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Sebelum saya mulai ceramah tarawih ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak tadi yang sudah tampil, yang berani tampil di depan umum, apalagi setelah tampil dikasih oleh-oleh sama Pak Imam. Artinya ini salah satu bentuk bagaimana kita mengapresiasi anak-anak. Jangan hanya ketika ranking 1 saja, juara IPA, juara bahasa Inggris baru dibelikan hadiah. Ketika anak-anak sudah berani tampil begini, minimal berikan mereka hadiah, kasih apresiasi. Saya ingat ketika saya masih mondok di pesantren, saya masih ingat bapak-bapak, ibu-ibu, saya menghafal mulai 1 juz sampai 30 juz. Ibu saya tidak pernah berhenti mengapresiasi saya. Bukan berarti kita diajar untuk mata duitan, tidak. Ini salah satu cara orang tua bagaimana anaknya terpancing untuk menghafal. Artinya lama kelamaan nanti kita menghafal juga bukan karena uang. Mudah-mudahan yang pernah kita hafal ini lillahi ta'ala. Begitulah cara orang tua saya mengapresiasi saya. Saya juga berani tampil dulu ceramah ketika di umur 12 tahun. Saya masih tidak sampai mimbar sini. Artinya masih dikasih dikasih bangku supaya bisa kelihatan muka saya naik di atas mimbar. Santri pertama yang tampil di daerah saya. Alhamdulillah setelah saya baru mengikut semuanya santri-santri yang mondok pada waktu itu. Artinya mudah-mudahan penampilan tadi anak-anak bisa menjadi juga penyemangat untuk teman-teman yang belum tampil. Intinya bukan yang bapak-bapak tampil di sini karena sudah besar. Pada lomput yang mau sehari apa-apa. Ini anak-anak masih alhamdulillah. Artinya kita harus apresiasi juga remaja masjidnya. Anak-anak tidak bisa begini
kalau bukan bantuan dari remaja masjidnya dan apresiasi dari imam masjidnya. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah tarawih rahimakumullah, tak terasa kita sudah berada di malam ke-13 Ramadan. Kalau kita tidak perhatikan sebaik mungkin ini bulan suci Ramadan, Ramadan akan meninggalkan kita tanpa ada bekas di hati. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan kita, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla ay yughfara lahu. Maka celakalah orang-orang yang ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan meninggalkannya tanpa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Maka ketika baginda Rasulullah bersabda dalam hadisnya, hati-hati jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Makanya harus kita perhatikan apa yang mestinya kita lakukan supaya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Perlu kita perhatikan juga bulan puasa ini, bulan Ramadan ini kita diwajibkan berpuasa. Artinya ibadah ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ibadah salat, kentar kalau kita salat, kita lihat dia takbir, ruku, iktidal, sujud, memberi zakat, kita lihat berapa nominalnya yang disumbangkan. Haji pasti ada fotonya dari tanah suci. Tetapi orang yang berpuasa, apakah kita tahu mereka berpuasa atau tidak? Gampang saja kita ditipu. Pura-pura kita loyo, padahal sudah bucuk tadi di dalam kamarnya. Siapa yang tahu kita berpuasa kecuali diri kita sendiri? Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah berpesan di dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan saya langsung akan membalasnya. Artinya orang yang berpuasa ini yang tahu cuma kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah macam-macam, jangan pernah berbanyak tingkah ketika kita di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu saya sampaikan sedikit ada beberapa adab-adab atau etika ketika kita berpuasa. Ini menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Yang pertama yang harus kita perhatikan ketika kita berpuasa, yang pertama memelihara mata kita dari melihat sesuatu yang tidak dicintai Allah atau melihat barang maksiat. Ini terkadang kita susah. Kita berpuasa menahan lapar dan haus, menahan mulut kita dari bergosip atau berkata kotor, tetapi mata kita terkadang masih kemana-mana. Apalagi kita laki-laki ini, yang terkadang banyak membuat pahala kita berkurang adalah adanya pandangan yang sepantasnya tidak kita pandang. Kita berpuasa, ada-ada saja juga perempuan yang membuka auratnya. Kita tidak lihat juga berhadapan kita. Tidak mungkin kita menunduk terus. Apalagi kita keluar dari rumah. Ini yang kita khawatirkan, jangan sampai kita berpuasa, pahala puasa kita tidak ada. Puasa kita sah tetapi tidak ada pahalanya. Makanya salah satu amalan, salah satu yang dapat meruntuhkan amal ibadah puasa adalah salah satunya an-nazru bis syahwah, memandang lawan jenis dengan syahwat.
Memang terkadang kita juga tidak kita lihat langsung, cuma yang banyak kita lihat adalah selalu pegang HP kita. Ini yang kita harus hindari, terlalu sering yang namanya bermain HP, mau laki-laki ataupun perempuan. Bulan suci Ramadan ini memang bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, tetapi ingat, setan tidak akan tinggal diam. Meskipun ada di dalam hadis dikatakan, jikalau datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jinan, dibuka pintu-pintu surga, wa gullikat abwabun niran, ditutup pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dirantai setan-setannya. Tetapi yang dimaksud setan di sini adalah bukan setan dalam diri kita, setan yang selalu berkeliaran di luar bulan suci Ramadan. Setan yang ada dalam diri kita itu tergantung dari kita, mau kita rantai atau tidak. Makanya jangan heran terkadang masih ada di antara kita, na'udzubillah min zalik, ada-ada saja kita sudah berada di bulan suci Ramadan, tetapi masih ada saudara kita juga yang berani tidak berpuasa. Ada yang pernah lihat? Ada. Terkadang kita lihat rumah makan coto tertutup tirai, tapi ada kaki kita lihat di bawahnya, dia bagian bawah ternyata ada orang makan di siang hari. Hati-hati. Ada di dalam satu kitab yang berjudul Bughyatul Mursyidin. Ini kalau ada yang pernah berbuat begini, nauzubillah ya. Di dalam kitab itu disampaikan, man aftara yauman, barang siapa yang berbuka atau tidak berpuasa yauman min Ramadan, satu hari di bulan suci Ramadan, bighairi udhrin, tanpa ada uzur, artinya tidak ada uzurnya, tidak sakit, tidak hamil, tidak menyusui, bukan juga orang tua yang punya sakit juga, tetapi dia tidak berpuasa di hari itu. Apa kata ulama tersebut? Lam yugnihi anhu saumat dahri. Satu hari yang mereka tinggalkan itu tidak bisa dibandingi meskipun mereka berpuasa 1 tahun penuh. Begitu mulianya berpuasa di bulan suci Ramadan. Bagaimana orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan? Menyalahi semua apa yang telah disyariatkan oleh agama, menganggap ente yang namanya puasa. Hati-hati ini, jangan sampai ada orang yang berani tidak berpuasa. Ini fatal sekali. Bahkan yang hilaf atau yang sempat berhubungan intim saja di bulan suci Ramadan, apa bayarannya? Harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh dilangka-langkai. Ini di bulan suci Ramadan. Makanya di bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan ampunan. Hati-hati, jangan sampai bukan pahala yang kita cari, justru malah dosa yang kita dapat. Dosanya ini dosa berkali lipat. Kemudian yang selanjutnya, menjaga lisan dari berbicara yang tidak ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan di antara kita di sini ketika kita berpuasa, kita bisa tahan-tahan sedikit lidah, apalagi berbicara kotor, memfitnah orang, menggibah orang di bulan suci Ramadan. Nauzubillah ya. Artinya ini yang perlu kita tahan. Jangan sampai ada bilang, ibu-ibu, saya tidak mak gosip lagi Ustaz. Tidak mak gosip memang, tapi jari-jarinya masih mengetik di WA. Berarti apa bedanya orang bicara dengan mengetik? Mengetik berjam-jam cuma untuk mendengarkan gosip, itu pun belum tentu juga beritanya. Nauzubillah ya. Jangan sampai kita lakukan itu semua. Kemudian berhati-hati dalam berbuka, hendaklah mencari makanan dan minuman yang halal. Minuman yang halal. Kita biasa kalau ada papa buka di masjid, ya, tidak apa-apa kita datang ke masjid. Datang papa buka, silakan buka puasa bersama. Tetapi ada saja orang terkadang menzalimi orang lain yang hendak juga mau
berbuka puasa. Begitu mungkin, begitu masih ada jiwa rakusnya. Terkadang masih ada sebenarnya kue, dia sudah sembunyi kuenya itu. Padahal bisa dimakan orang pada waktu itu, muncul niat jeleknya. Kalau hari ini pasti tidak cukup manuku, tidak cukup saya makan, disembunyi di bawah sarungnya. Makan sambil sembunyi itu kue. Hati-hati, makan secukupnya ketika ada papa buka di sini. Tapi kalau papa bukanya di Masjid Katangka, saya sudah coba tahun lalu 2 kali saya buka puasa di sini. Alhamdulillah, jarang seperti Masjid Katangka papa bukanya. Sudah makan makanan kecil, makan besar lagi. Jadi pulang dalam keadaan kenyang. Alhamdulillah. Masih begitu Pak ya? Masih alhamdulillah. Artinya ibu-ibunya masih kompak sampai sekarang. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak yang senantiasa memberikan buka puasa di masjid ini, banyak orang yang singgah lewat. Berbuka sini pahalanya luar biasa Bu Pak. Apalagi makanan yang kita hidangkan ini bukan makanan biasa. Biasanya di masjid-masjid yang lain itu cuma kue saja. Di sini saya lihat ada makanan beratnya. Alhamdulillah. Artinya betul-betul kita memaknai bulan suci Ramadan ini termasuk bulan di mana kita harusnya berbagi antar sesama. Luar biasa pahalanya Bu Pak. Kemudian yang terakhir, jangan berlebihan makan dan minum di waktu berbuka puasa. Ada yang begini, ketika berbuka puasa terkadang itu mau semua dimakan. Ada pisang hijau, ada apa lagi Bu? Dadara, ada cendolo, apa lagi? Barongko, ada semua. Pusing yang mana dulu saya makan kalau buka puasa ini. Ingat, tujuan kita berpuasa adalah bagaimana menahan atau meredam sifat serakah kita. Lihat saya, coba saja Pak Bu, makan saja sedikit, minum sudah enak ini di perut. Cuma terkadang masih ada sifat binatang kita yang tidak berhasil kita tekan. Mungkin akibatnya karena ketika kita berpuasa, kita semua melaksanakan apa yang dilarang ketika berpuasa. Artinya tidak ada maknanya puasa yang kita dapat, tidak ada pahalanya puasa yang kita dapat. Makanya ketika berpuasa mau semua dimakan. Makan terlalu kenyang. Ketika kenyang sudah tidak bisa lagi salat, mengantuk. Pas salat tarawih atau salat isya mengantuk langsung. Ruku kayak mau muntah. Sujud keluar nih. Ini yang bahaya karena terlalu banyak makannya. Makanya di dalam Al-Quran kita sudah disampaikan, wala tusrifu, janganlah berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Makanya Bu, di bulan puasa ini bukan hanya kita menahan lapar dan haus. Ketika datang bulan suci Ramadan ini, gunakan waktu kita sebaik mungkin. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Kalau ada orang Bu, Pak, datang bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan meninggalkannya, tidak ada yang didapat, tidak ada latihan yang kita dapat, artinya tidak ada oleh-oleh yang kita dapat. Sudah tidak rajin salat berjamaah, sudah malas mengaji, tidak pernah lagi berbagi, suka marah-marah. Apa kira-kira yang mau didapat ketika bulan suci Ramadan? Oleh karenanya itu, di bulan suci Ramadan ini 2 hal yang senantiasa kita tekankan agar supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah perbaiki hubungan taat dengan Allah dengan cara perbanyak ibadah kita, perbanyak zikir kita, tambah salat sunnah kita. Kalau sudah lengkap salat 5 waktu kita, tambah lagi dengan salat sunnah seperti salat duha ataupun salat tahajud, salat taubat sekali-kali. Kemudian perbanyak zikir kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dosa yang pernah kita lakukan, kalau dosa antar sesama manusia, harus langsung minta maaf ya Bu ya.
Beda dengan ketika kita berdosa kepada Allah, maka kita dianjurkan salat taubat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa antar sesama manusia, maka jalannya adalah meminta maaf kepada orang itu tersendiri. Ketika kita sudah minta maaf, Bu, orang itu tidak mau memaafkan, bukan urusan tak. Artinya kita sudah minta maaf, kewajiban tak sudah selesai. Adapun orang yang tidak mau memaafkan kita, urusannya dengan Allah. Ya, jangan sampai ada di sini baku bombe sampai sekarang. Mudah-mudahan tidak ada di sini ya. Mudah-mudahan yang di sana. Ya. Kemudian ini yang perlu kita tekankan, perbaiki hubungan kepada Allah, perbaiki juga hubungan antara sesama manusia. Mudah-mudahan kalau dua ini kita sudah jaga, insya Allah ketika Ramadan meninggalkan kita, kita bisa mendapat predikat sebagai orang-orang yang bertakwa, orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan di malam ke-13 Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, senantiasa memberikan kita rezeki yang halal dan berkah, dan senantiasa menenangkan di dalam hati kita keimanan dan ketakwaan, sehingga kita bisa nanti kalaupun kita meninggalkan dunia ini, kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.